Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di vlog gue kali ini, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan gue ada Honda Jazz RS tahun 2017. Dan di sebelah kiri gue ada Brio Satya eCVT tahun 2018. Gue planning rencana mau nge-comparing antara Jazz dengan Brio ini. Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di vlog gue kali ini, ya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan gue ada Honda Jazz RS tahun 2017. Dan di sebelah kiri gue ada Brio Satya eCVT tahun 2018. Nah, kalau udah di samping-sampingin gini pasti udah pada tahu ya. Gue planning rencana mau nge-comparing antara Jazz dengan Brio ini. Nah, memang sebenarnya nggak apple to apple. Jadi prolog harus gue bilang seperti itu, karena mungkin nanti kan takutnya, wah kok mau coba-coba di-compare, jelas-jelas kan memang kita nggak usah jauh-jauh bicara soal fitur ya. Dari mesinnya aja udah beda, karena memang Jazz 1500cc dan Brio 1200cc. Tapi kenapa gue tertarik? Seperti biasa, ini memang karena unit dipinjamkan dari Bursa Auto, yang selama ini berbaik hati untuk gue review sebentar, jadi gue tertarik dari harga secondnya. Jadi harga second dari Honda Jazz ini sekalian promosi, selagi stok masih ada ya teman-teman, kalau memang ada yang minat, ini di Bursa Auto dijual dengan harga 210 juta cash, dan Brio dijual dengan harga 150 juta cash. Nah itu gue tertarik, kenapa? Karena dengan punya budget maksimal di 200 jutaan, apakah harus ngambil Jazz atau Brio? Nah efisiensinya, kembali lagi pasti kita harus ngelihat mesinnya yang paling pertama, karena kebutuhan dari kendaraan pasti ada di mesin. Dan yang kedua adalah fiturnya. Apa sih sebenarnya perbedaan antara Brio ini dengan Jazz ini? Nah, kita nggak usah basa-basi aja. Jadi kita mau coba buat simple. Gue nggak bakal nge-review detail, tapi apa yang kira-kira benar-benar signifikan terlihat seperti teman-teman bisa lihat. Mulai dari eksteriornya dulu. Dari eksterior nanti kita bahas mesinnya, baru kita bahas nanti interiornya, perbedaan-perbedaannya seperti apa. Oke, jadi langsung ya, kita bahas mulai dari RS dulu. Stay tune teman-teman. Oke, sekarang teman-teman kita bahas mulai dari Jazz RS dulu. Nah, kita bahas yang dari paling signifikan terlihat. Untuk headlamp dari Honda Jazz RS, dia sudah full LED headlight. Jadi headlampnya dia lebih kekinian, lebih modern lah ya bisa dibilang. Sedangkan Brio, bahkan setahu gue sampai Brio RS pun dia masih yang halogen. Kalau untuk dari tampilan grill, bumper, ini memang bicara masalah selera, tapi kalau opini gue pribadi, memang ini lebih sporty tampilannya. Kita lanjut ke bagian sisi kirinya, sebelum nanti kita coba kupas Brio Satya. Nah, untuk dari spion, dia juga sudah ada LED sen-nya. Terus juga ada side body molding di bagian bawahnya ini, ada body kitnya. Jadi dia seperti, ya kesimpulannya yang di awal tadi gue bilang, ini memang sporty banget. Dan di velgnya pun ukurannya dia ringnya lebih lebar. Setahu gue dia ukurannya ini di 185 55 R16. Jadi ukuran dari velgnya sendiri dia lebih lebar dibandingkan Brio Satya. Dan velgnya juga two-tone, jadi lebih, ya tampilannya lebih racing lah ya, ala-ala racing. Nah, untuk di bagian garis bodi belakang dari Jazz RS ini juga menurut gue signifikan, lebih terlihat sporty. Dia ada diffuser di bagian bawahnya. Ya ini memang sebenarnya sih cuma gimmick ya, tapi menurut gue sih ini keren. Jadi lebih pede lah kalau bawa mobil ini. Tapi kembali sih ini soal selera. Kalau memang orang yang simplicity-nya tinggi, sebenarnya mungkin malah lebih suka Brio, karena Brio lebih simpel. Jadi ornamen pernak-perniknya nggak terlalu banyak. Dan ya kesimpulannya seperti itu aja sih. Kalau untuk dari Jazz, dia juga antena atasnya sudah siapin. Oh ya, hampir ke skip. Dia sudah ada roof spoiler. Nah, kita langsung ya ke Brio, kita nggak bahas dari depan.
Kita bahas dari belakang dulu kalau Brio. Nah, kelihatan ya teman-teman ya, kalau dari Brio Satya ini dia lebih simpel. Dia nggak ada roof spoilernya, terus juga dari bumpernya pun dia juga lebih simpel. Ini opini gue pribadi ya, kalau gue sih lebih suka yang ini. Nah, kalau untuk di bagian, oh ya, headlamp ya. Headlamp tadi justru yang Jazz RS, gue ke-skip. Kalau untuk di Brio ini, headlampnya juga lebih simpel. Modelnya kurang lebihnya ya kalau nggak salah kayak model Civic yang lama. Nah, dia juga memang masih semuanya bohlam lampu. Sedangkan, sorry ya, kita sorot lagi sedikit. Kalau untuk di headlamp dari Honda Jazz RS ini, dia memang sudah LED. Walaupun sebenarnya sennya juga masih bohlam juga sih. Oke, untuk di antena sama-sama shark fin, jadi nggak ada perbedaan. Untuk di bagian sisi kanan dan sisi kiri Brio, dia juga lebih simpel. Nah, ada sebenarnya menurut gue perintilan-perintilan yang kadang-kadang gue berpikir kok tega amat ya. Ya ini masalah selera, tapi kalau buat gue sih ini penting. Kalau misalnya bagian pilarnya masih satu warna gini, kayaknya sayang banget sih. Sebenarnya ini kan cuma stiker doang ya. Setahu gue di Honda Jazz, Mobilio, BRV itu bagian pilar yang warna hitam itu juga cuma stiker. Kenapa nggak Honda kasih aja gitu? Karena gue pikir ini nggak terlalu seberapa sebenarnya kan. Tapi ya itulah, ini salah satu yang membedakan juga pilar. Tapi kalau misalnya teman-teman mau stikerin, ini nggak seberapa sih sebenarnya. Nah, untuk spionnya dia belum ada lampu sen LED-nya di bagian sini, jadi ditaruhnya di sini. Untuk safety-nya ini relatif ya. Kalau menurut gue ini sebenarnya lebih safety karena lebih kelihatan gitu. Tapi memang kalau bicara soal lebih modern atau enggak, gue pribadi memang gue lebih suka yang sennya di spion. Menurut gue lebih kekinian. Nah, kalau dari ban, ini yang gue bilang tadi. Jadi kalau ban dia ukurannya lebih kecil, dia R14 175, ukuran bannya 175 65 R14. Dia velgnya jadi lebih kecil. Nah, dia juga velgnya nggak two-tone, masih warnanya satu warna, alloy. Nah, kesimpulannya dari eksteriornya seperti itu sih. Jadi perbedaannya menurut gue memang cukup signifikan. Kalau untuk di Jazz RS sendiri, dia lebih modern, sedangkan dari Brio bukan berarti kuno, tapi dia lebih simpel gitu. Nah, ini bicara balik masalah selera. Oh ya, tadi hampir ke-skip terakhir ya. Kalau untuk bagian lampu senja LED-nya di Brio juga sudah ada. Sama seperti di Honda Jazz RS. Sekarang kita udah bahas bagian eksterior, kita langsung bahas bagian mesinnya. Oke, sekarang kita bahas mesinnya. Nah, kita bahas dari mesin Brio dulu. Nah, kalau bicara mesin, ini memang signifikan berbeda. Kalau mesin dari Brio Satya sendiri, dia di 1200 cc, daya kudanya di 89 daya kuda, dan torsi maksimalnya itu di 110 Nm. Jadi memang ini ada perbedaan signifikan sih. Tapi sebenarnya menurut gue, kalau memang penggunaannya hanya di dalam kota, ini udah lebih dari cukup. Karena ini kan memang temanya sama-sama mobil hatchback. Ya, cc gede-gede buat apa? Ini kalau opini gue pribadi ya. Jadi sebenarnya udah cukup. Tapi kembali ke teman-teman, kalau memang yang suka banget dengan tarikan yang bener-bener monjok banget, ya mungkin ini bukan pilihan utama. Nah, kita bicara sekarang langsung ke mesin Honda Jazz. Kalau mesin dari Honda Jazz ini sendiri, dia itu di 1500 cc, daya kudanya di 120 daya kuda, dan torsi maksimalnya di 145 Nm. Jadi signifikan memang berbeda, ini jauh lah lebih. Tapi konsekuensinya ingat teman-teman, cc yang gede memang tarikannya lebih enak, tapi relatif lebih boros. Nah, jadi kembalinya ke penggunaannya ke teman-teman. Kalau memang nggak begitu concern ke average dari penggunaan bensin, Honda Jazz yang memang pilihan utama pasti ya. Logikanya dia pasti tarikannya lebih enak dibandingkan Brio Satya. Oke. Oh ya, hampir ke-skip juga. Dia sama-sama sudah ada peredam. Cuman kalau Brio, teman-teman bisa lihat ya, dia peredamannya ditaruh di sisi sebelah kanannya aja. Nah, sedangkan untuk Jazz, dia memang memanjang dari kanan ke kiri gitu. Tapi kurang lebihnya sih menurut gua hampir sama sih. Intinya sama-sama ada peredam kap mesinnya. Oke, sekarang kita lanjut terakhir ke bagian interior. Interior kita nanti bicara soal ergonomi berkendaranya, enak enggaknya, dan fitur-fiturnya pastinya. Itu yang terakhir. Oke, sekarang kita bahas fiturnya ya, dari interior. Oh ya, tadi hampir ke-skip juga sih. Dia bedanya memang udah ada Smart Key Access, jadi sedangkan di Brio itu gua make sure ya, ada atau enggak. Di Brio itu nggak ada. Nah, ini perbedaan sih, salah satu perbedaan fitur juga. Jadi lebih, kalau misalnya lagi kita mau masuk gunain kendaraan, ini menurut gue
cukup membantu untuk lebih praktis. Nah, dari setir ini yang paling kelihatan, dia sudah ada cruise control untuk di bagian setir Honda Jazz RS. Jadi selain cruise control juga dia sudah ada pedal shift-nya. Nah, ini menurut gue cruise control sebenarnya kalau di dalam kota, pengguna dalam kota, menurut gue sih nggak terlalu kepake. Dan pedal shift ini juga sama, menurut gue juga kalau jalan yang nggak lancar-lancar banget ya, ini kan sebenarnya berguna kalau misalnya kita lagi pengen ya tanda kutip ngebut-ngebutan lah ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ya ke teman-teman, emang pengen fitur ini atau enggak. Kalau fitur ini kebutuhan, salah satu kebutuhan teman-teman ya adanya di Honda Jazz RS. Nah, oh ya, satu lagi yang signifikan juga, dia sudah engine start stop button. Sorry, kamera saya ambil alih. Dia sudah engine start stop button. Ini lebih simple, lebih era zaman now, dimana orang-orang kayaknya tuh hype-nya pengen banget ada engine start stop button, ya di Honda Jazz ini sudah mengcover. Nah, selain itu juga oh ya, AC sama-sama digital, tapi dia tampilannya menurut saya lebih modern. Sorry, kamera saya ambil alih kembali. Yaps, AC-nya dia sama-sama udah digital. Nah, tampilan dari head unitnya sendiri ini juga signifikan berbeda. Kalau head unit di Brio, ntar kita lihat ya, dia belum model layar besar seperti ini. Ini ukurannya kalau nggak salah 8 in ya. Oke, dan tampilan dari speedometernya juga jelas. Ini lebih oke kalau menurut gue. Selera, kembali ke selera. Kalau Brio dia lebih simple. Dan dari bahan sendiri ini kelihatannya kayak kulit ya, tapi sebenarnya enggak sih. Ini soft touch, ini plastik. Tapi overlooknya kurang lebihnya sebenarnya tampilan dari dashboard juga sebenarnya hampir-hampir sama. Dia belum soft opening, bukaan dari laci penyimpanannya. Untuk tampilan tuasnya dia ada ala-ala jahitan di sini. Oh ya, ini nanti kita cek ya, apakah dia ada armrestnya di bagian untuk tangan kiri. Kalau misalnya seandainya teman-teman sambil berkendara, walaupun sini nggak begitu support ya, karena agak terlalu ke belakang. Atau mungkin ini gue masih agak sedikit mundurin dikit, tapi tetap sih. Tapi ya, intinya Honda udah berusaha lah ya, ngasih armrest di sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Oke, jadi seperti itu ya tampilannya teman-teman. Kalau yang lain-lainnya, fiturnya nanti kita cek. Kalau untuk di Honda Jazz RS pasti sudah retract spionnya. Ntar kita cek di Brio apakah sudah retract atau belum. Power door lock, window lock, electric mirror. Oke, kita langsung lanjut ke Brio Satya. Sorry ya kalau untuk ini, karena memang kita take-nya sore jam 5, jadi kalau penerangan lampunya agak kurang bagus. Oke, kita langsung ke Honda Brio. Nah, tadi mumpung gue masih ingat, jadi dia belum retract untuk spionnya. Jadi dia hanya electric mirror aja, power door lock, window lock. Tapi ini menurut gue sih udah cukup. Kalau retract ya butuh nggak butuh sih sebenarnya. Kebutuhannya kalau di jalan sempit. Tapi kalau misalnya memang rumahnya nggak masuk ke gang-gang sempit, retract sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Kembali ke teman-teman, apakah dibutuhkan atau enggak. Oh ya, tadi di Jazz RS gue lupa cek kasih tahu teman-teman sudah tilt atau enggak. Tapi yang jelas Jazz RS gue yakin dia udah tilt. Nah, menariknya di Brio Satya dia juga sudah tilt. Sorry, dia sudah tilt teman-teman. Ini di Brio yang lama, kok gue jadi curcol ya. Di Brio yang lama belum. Dan menurut gue ini kepake sih, menurut gue ya. Dan nah ini di bagian setir signifikan, di bagian kanannya nggak ada cruise control dan nggak ada pedal shift. Jadi hanya ada audio steering switch. Ini menurut gue sih udah tercover. Tapi memang sekali lagi gue nggak bisa memutuskan Jazz atau Brio yang terbaik. Kembali ke kebutuhan teman-teman. Oke, untuk bagian dari speedometernya dia lebih simpel ya teman-teman ya. Jadi kelihatan perbedaannya signifikan. Nah, ini yang gue bilang tadi, AC sudah elektrik, tapi dia belum auto AC-nya. Nah, setahu gue di Jazz RS dia sudah auto. Nah, ini juga signifikan berbeda. Head unitnya bawaan dari Brio Satya seperti ini, jadi masih belum yang layar sentuh. Nah, tampilan dari dashboardnya kurang lebihnya sama, cuman memang kalau di Jazz tadi yang teman-teman bisa lihat dia ada ala-ala kulit, tapi sebenarnya soft touch di bagian sini. Di bagian sini memang sama-sama plastik juga, dan ada stitching jahitan di bagian tuas transmisinya, jadi lebih classy lah ya. Overlooknya. Nah, nggak ada armrest ya teman-teman bisa lihat, tapi sebenarnya yang gue bilang tadi itu sebenarnya armrestnya nggak terlalu support sih, kurang enak. Jadi
di Jazz ada, tapi apa ya, antara ada dan tiada ya El ya. Oke, dikembalikan lagi ke Yoel. Jadi seperti itu teman-teman, untuk di bagian laci penyimpanannya sama, belum bukaannya belum ada soft openingnya, dan overlooknya sebenarnya dashboardnya hampir sama, cuma memang dia ada pemanis-pemanis di bagian dari Honda Jazz. Oke, sekarang kita benar-benar terakhir, kita cek ke bagian bagasi. Dari penyimpanan bagasi belakang dari Brio Satya, kurang lebihnya menurut gue pribadi hampir sama. Gue belum tes sih, benar-benar comparing secara detail. Kalau untuk di Jazz muat berapa liter dan sebagainya, tapi sorry, gue ralat nih. Ini lebih luas sih kayak teman-teman. Oke, jadi sekian teman-teman ya sharing gue kali ini untuk coba comparing antara Honda Jazz RS dengan Brio Satya. Kembali seperti yang awal gue bilang, ini memang nggak apple to apple, tapi gue tertarik karena memang harga secondnya dia sudah lebih rapat dibandingkan harga barunya yang selisihnya hampir 100 juta. Bicara harga OTR barunya, kalau harga secondnya sekarang kurang lebih di 50-60 juta. Nah teman-teman mau memilih Honda Jazz atau Brio, kembali ya ke teman-teman. Kalau memang yang budgetingnya cukup ketat, menurut gue Brio cukup mengakomodir kebutuhan untuk pemakaian dalam kota dengan segala fitur yang ada. Tapi memang kembali lagi, kalau teman-teman punya budget lebih, Honda Jazz RS dari mesin dia lebih unggul, dan dari segi fitur dia juga memang lebih banyak dibandingkan dengan Brio Satya. Kembalinya ke budget jadi teman-teman. Oke, sekian dari gue. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya support terus buat kita untuk semangat buat konten-konten yang mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman khususnya di otomotif. Thank you. Yang mau kasih masukan bisa tulis di kolom komentar, dan stay safe, stay healthy, and bye-bye.